Lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapih itu mindset bro. Honda BCX tahun 2018 milik miminnya Kedai Riders. Kali ini bukan ini yang mau kita review, tapi sedikit review Honda BCX 160 tahun 2021. Nah, kita langsung ke dalam ya. Hari ini tanggal 8 bulan 3. Nah, ini dia. Ini project yang baru sekitar 75% lah selesai. Masih banyak PR-nya, antara lain Kevlar-Kevlarnya belum. Lalu lampu utama nanti kita mau bikin proji atau proyektor. Ini sedikit kita review dulu. Oke, bersama tetap asisten andalan dan mekanik andalan kedai, Abang Sarno. Nah, udah sarapan? Belum. Karena dia sarapannya nanti 3 kali. Jam 7, jam 8, jam 9. Nah, sekarang jam 12 ya. Nah, kali ini kita mau bahas sedikit ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik komen, like, dan subscribe agar saya makin semangat mereview motor-motor modifikasi di Kedai Riders. Nah, mulai dari depan atau belakang nih? Dari belakang dulu kali ya. Nah, dari belakang kita mulai dari stop lamp. Boleh kunci kontak di on. Kalau kita lihat di video ini, sepertinya nggak ada yang asing ya. Maksudnya nggak ada yang aneh di stop lampnya. Jadi stop lampnya nggak ada yang aneh. Namun kita lihat pada saat lampu sen hidup, boleh sennya dihidupkan. Nah, ini sennya kita bikin running. Lalu pada saat sen running, gimana pada saat ngerem? Ini hasilnya. Nah, remnya kita taruh di tengah dan di pinggir kanan kiri. Karena kalau kita perhatikan remnya Honda BCX 160 hanya ada di tengah aslinya. Lalu untuk sen kanannya, nah seperti ini. Kita bikin sennya running juga. Jadi walaupun dari jauh ini tetap terlihat ada lampu sen, malah lebih tegas dari originalnya hanya di pinggir. Oke, lalu kita tes hazard ya. Pada saat hazard nyala seperti ini hasilnya. Nah, ini dia. Look like so elegant dan simple. Jadi nggak keramaian, tetap lampu remnya terlihat dengan bagus, baik, dan rapi. Lalu udah selesai no? Lalu Kedai Riders tim menyematkan shock breaker aftermarket. Ini mereknya RCB atau Racing Boy yang kita kenal. Racing Boy-nya sendiri ini serinya seri Black Series dengan 3 buah sistem setelan ya. Ada preload di sini untuk nyetel kekerasan per atau spring. Lalu ada setelan ribbon di sini, ada klik ribbon. Ada klik ribbon di sini. Dan ada klik kompresi. Lalu ada spring cadangan. Jadi springnya dapat 2 nih. Ada yang soft dan ada yang medium. Biasanya yang nempel di motor itu yang medium. Ini saya ganti yang soft, jadi lebih enteng. Karena berat badan saya sekitar 70 kiloan, istri 40 kiloan. Nah, ini udah cukup banget worth untuk boncengan berdua di bawah 150 kilo. Jadi kena polisi tidur asik, nggak keras. Untuk kalipernya ini kita pakai Nissin Samurai 2 piston. Kenapa saya pakai Nissin Samurai 2 piston? Pertama alasannya adalah Nissin adalah produk Indonesia. Jadi made in Indonesia, manufacturingnya di Indonesia, pabriknya ada di Indonesia, dan ini sudah go internasional serta kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Nissin Samurai pakem banget. Dan ini merupakan upgrade dari versi bawaan pabrik. Bawaan pabrik itu masih 1 piston, hanya saja dia besar. Ini diganti 2 piston. Ya. Jadi diganti dengan yang 2 piston Nissin Samurai. Selang remnya kita pakai aftermarket merek Hell.
Bisa juga pakai merek-merek lain seperti TDR atau Racing Boy. Ini dia. Lalu Hager ini pakai karbon. Hager aslinya di Kevlar. Sekarang udah keluar ya untuk versi yang full karbon Kevlar ya, tanpa harus lapis. Karena motor saya pertama kali dijadikan sampel, jadi seperti ini di Kevlar. Cakep ya. Untuk plat nomor ini udah kita rapihin, jadi konsepnya clean and elegant. Lalu untuk cover hawa atau filter udara ini udah dilapis Kevlar juga. Stiker ESP-nya tetap bisa terpasang. Cover CVT bagian hitamnya ini juga udah kita Kevlar. Tadinya mau full Kevlar nih, tapi memang karena waktu ya, kita beruberan sama waktu, jadi saya pending dulu item-item tertentu aja dulu yang saya Kevlar. Seperti ini juga sama, jadi deck tengah ini di Kevlar. Ini yang paling sulit nih, karena memang untuk deck ini nih, list bagian sini yang paling susah nih. Biar apa? Biar pada saat body terpasang nggak pada bengkang sininya tuh. Udah saya request habis nih. Lalu ini kita ke bagian joknya Eropa Style dengan bahan MB-Tech Carrera. Nah, ini dikombinasikan dengan MB-Tech karbon. Tentunya busanya joknya juga kita buat empuk ya, tapi tidak terlalu empuk. Kalau mau lebih empuk pakai busa latex, lapisin busa latex, tapi nggak bisa bentuknya nggak bisa sekaku ini, pasti kayak agak-agak lontong gitu deh kalau pakai busa latex. Nah, ini untuk kunukannya warnanya gold, jahitannya benangnya gold. Sini ada emblem MB-Tech. Dan pada saat dibuka kulit joknya ada emboss MB-Tech. Untuk ke kaki-kaki depannya ini yang menarik. Nah, ini untuk tabung shocknya ini kita repaint warna silver seperti ini. Kita repaint silver supaya senada dengan bak CVT-nya. Lalu untuk kalipernya kita pakai Nissin sama 2 piston, hanya saja kita double. Untuk selang remnya juga nih kita udah pakai merek Hell, tentunya original ya. Lalu untuk tabung kanannya ini kita modifikasi dari originalnya, kita cor ulang, tapi kita finishing ulang. Jadi aslinya pada saat selesai dibubut pasti kurang rapi ya. Kita finishing sampai rapi, hasilnya seperti ini untuk sebagian kanan. Untuk kaliper sebelah kanannya juga nih adaptor juga kita buatkan. Lalu bracket adaptor kita buatkan. Kalau kita lihat dari sisi bagian dalam, ini finishingnya tidak ada sambungan ya, terlihat. Ini untuk yang sebelah kanan, ini karena tabung shocknya waktu saya beli tabung shock adanya yang ABS, jadi masih tersisa nih lubang. Ini kita bisa manfaatkan buat yang lain nih. Jadi kalau untuk motor ABS pasti ada lubang nih 2. Lalu adaptornya sendiri ini kita bikin untuk adaptor piringan ya, kita bikin dari bahan aluminium. Bisa request mau stack 5, stack 6 atau stack 7. Tapi untuk harga yang paling bersahabat pakai stack 5, dan proses pengerjaannya juga nggak makan waktu lama karena memang nggak keras, dia agak liat, tapi tetap kuat kok untuk menahan atau membuat membantu sistem pengereman jadi lebih baik. Untuk kaliper sebelah kirinya udah pakai Nissin juga 2 piston, jadi kanan kiri 2 tambah 2 4 piston. Selang rem pakai Hell, tetap kita pertahankan. Baut ada di bawah ya, baut banjo ya, jadi double banjo dia. Jadi kita pertahankan yang atas itu single, jadi lari ke atas sudah single. Ini kita bikin sistem jumper. Lalu
Untuk spakbor depan ini udah dilapis pakai karbon Kevlar, bukan karbon WTP atau karbon stiker ya. Ini Kevlar asli, jadi lebih tebal dan lebih agak berat. Nah, ini dia. Kalau kita lihat bagian bawah, ini finishing kita benar-benar perhatikan. Jadi kalau misalkan dilihat sambungannya mana, ya nggak kelihatan karena udah kita finishing gitu. Dulu untuk lampu nanti ada kejutan nih. Jadi lampu kita bikin konsepnya 3 in 1. 4 in 1 ya. Pertama ada DRL with welcome smart LED. Jadi pada saat kunci kontak on itu ada smart LED yang menyambut Anda. Ada running shred serta ada rating check ya, atau ngecek dia lampu sennya hidup atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada DRL white. Jadi sepanjang hari pada saat perjalanan dan kunci kontak hanya di posisi on serta saklar yang kita ganti pakai saklar pulsar, dalam hal yang sekarang saya lakukan di motor PCX saya ini, lampunya untuk kunci kontak on tetap saya aktifkan warna putih, karena warna apapun, DRL warna apapun, kalau lawannya sinar matahari pasti kalah. Misalkan Anda bikin DRL berwarna merah, ketemu sinar matahari jadi pink bro. Warna biru, ketemu sinar matahari jadinya putih campur biru. Ini mungkin solusi satu-satunya pada saat siang hari ikut kunci kontak on. Boleh di kontak on, lalu motor dihidupkan. Itu dia welcome light-nya. Ini ada welcome light-nya with checking sen running-nya. Jadi pencet kiri agak dalam. Nah, memang sweet rem-nya itu mesti dalam sekali nih untuk kasus di Honda PCX saya. Nah, ini di DRL with welcome light-nya KR edisi 2021. Jadi setelah selesai welcome light, ini sengaja saya pasangin Devil Eye atau Demon Eye. Ini RGB, bisa ganti-ganti warna. Nah, ini bisa ganti-ganti warna, dan ini kita setting di warna ice blue. Aslinya bisa ganti-ganti warna. Nanti kita coba ya, no? Boleh pinjam handphone buat nyetingnya. Nah, ini Devil Eye bisa ganti-ganti warna. Alis DRL juga bisa ganti-ganti warna. Untuk yang warna putihnya ini sendiri, ini sudah saya set. Jadi pada saat kunci kontak on, dia warna asli. Jadi bukan warna asli. Warna seperti mobil-mobil zaman sekarang. Jadi kontak on ada DRL, Day Running Light, tetap hidup warna putih. Nah, pada saat nanti lampu senja dihidupkan, dia akan berubah ke warna RGB. Seperti ini. Coba hidupkan lampu senja. Nah, ini saya set RGB di mode ke 100 sekian, 140-an ya kalau nggak salah. Demon Eye-nya bisa dirubah pakai aplikasinya apa? Boleh ditunjukin ke subscribernya Kedai Raiders. Oh, ini untuk alis ya. Nah, ini untuk alis. Alisnya dulu deh dirubah-rubah. Jadi alisnya sendiri bisa disetting. Anda mau berkonsep seperti odong-odong ataupun mau berkonsep elegan, semua bisa. Hari ini mau warna merah, besok mau warna biru, besok mau warna putih, besoknya lagi mau warna kuning, itu bisa. Bahkan bisa banget. Nah, mau yang warna pelangi buat menghibur anak juga bisa. Gitu. Ya. Ada no? Belum? SP1522. Kalau nggak Devil Eye-nya aja dulu. Sorry. Devil Eye Flat BLE. Nah ya. Ada apa ini?
diganti. Tuh dia. Refill air bisa diganti-ganti ya. Nah, mau ungu, mau merah, seperti ini bisa diganti-ganti. Mau ambience dia bisa diganti-ganti. Mau dirubah-rubah sesuai keinginan bisa diganti-ganti. Pokoknya suka-suka Anda deh. Nah, ini dia. Dan ini motor memang kita beli untuk kita oprek ya, karena bengkel kita mau belajar bongkar bodi ya, modal beli dulu motornya. Seperti itu. Oke, karena tadi saya beli warna ice blue, bisa diubah ke warna ice blue. Tinggal digeser sini. Oke, sip. Lalu untuk alis sekarang. Bisa connect magic lah, agak dideketin ke headlamp. Lampu senjanya bisa dimatikan dulu lalu dihidupkan kembali. Jadi ini udah dibuat 4 in 1 ya. Jadi pada saat lampu senja mati dia berubah jadi putih, lampu senja di on dia berubah jadi RGB sesuai dengan settingan yang diinginkan, seperti ini. Lampu utama juga kita modif ya. Lampu utama ada 3 warna, ini putih, ini kuning, ini warm white. Jadi warm white sendiri dengan suhu 4500 Kelvin. Jadi kalau saya tulis 4500 K, itu maksudnya adalah 4500 Kelvin atau suhu dari lampu utamanya. Lalu matiin, hidupin. Nah, ini 6500 Kelvin atau suhunya putih ya. Oke, matiin, hidupin. Oke, ini 3000 Kelvin. Oke, sorry, ada gangguan, disturbing, suara-suara noise yang mengganggu ya. Lalu kita tes aja deh sen kirinya nih untuk versi terbarunya. Sen kiri no, tes no. Sen runningnya udah nggak selambat yang pertama ya. Ini lebih cepat dan lebih smooth. Sen kanan. Jadi pada saat sen juga untuk yang versi lama sebelahnya kan mati, ini sebelahnya tetap hidup seperti ini. Kanannya hidup, kirinya kanannya ngesen, kirinya tetap hidup. Devil eye tetap hidup. Pada saat lampu utama hidup, coba no, lampu utama hidup, devil eye-nya otomatis mati, jadi langsung nge-switch gitu. Oke, matikan lampu utama. Langsung pada saat lampu utama mati, devil eye kembali hidup. Nah, lampu sennya aslinya tetap kita aktifkan karena memang pada saat siang hari ini tetap ngebantu untuk memberitahu pengendara lain bahwa kita ingin berbelok gitu. Oke, sekarang sennya dimatikan. Nah, ini udah connect nih. Tuh. Lampu alis BRL-nya bisa diganti-ganti. Oke, aplikasinya kemarin. Ke sini. Ini kita bisa lihat ya, untuk warnanya kita bisa ganti sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau dirubahnya pakai yang di tengah ini adalah warna solid color. Warna solid color pada saat kunci kontak off, karena di aplikasinya solid, nah defaultnya nanti jadi merah, kecuali Anda ganti warnanya. Nah, ini seperti ini nih yang di atas nih. Anda ganti warnanya di sini seperti ini. Tuh. Ini mode-modenya tuh. Jadi untuk warna-warna yang Anda inginkan ini tergantung selera yang lagi ada di mood Anda. Nah, ini dia. Tuh. Aslinya terang banget dan sesuai namanya super brightness. Jadi
brightness-nya juga bisa diatur. Nah, ini tadi saya mode 1 2 3 ice blue dengan ada garis atau bintik-bintik putih-putih yang berjalan. Semua balik lagi ke selera ya, selera Anda masing-masing. Ini udah ada electric levelingnya, nak? Sudah ada ya? Kebetulan juga ada dipasangin electric leveling sama tim kedai rider. Electric levelingnya ada di mana? Atau belum? Hah? Oh belum, masih manual ya? Masih manual, belum dipasangin, sorry. Ralat. Ini untuk lanjut kita ke atas ya. Jadi dari bawah naik ke atas. Saklar kita pakai saklar Pulsar 135 seperti ini. Ini kita udah lengkapi dengan tombol hazard. Jadi hazardnya juga aktif, oke. Untuk spionnya juga ini saya pilih yang nggak pasaran, tetap manis ya. Banyak yang saranin pakai spion klik aja, pakai spion ini aja, pakai spion ini aja. Cuman kok saya ngeliat itu jatuh hati ya, simple ya. I'm in love with this mirror. Nah. Keren sih, lucu dan nggak pasaran. Untuk gantungan barangnya ini CNC bisa ditekuk, jadi pada saat mau gantungin, lalu selesai gantungin, naikin ke atas, bisa ditekuk. Ini ready nih di bengkel kita, di kedai Riders ready. Saklar Pulsar sendiri ini ada 3 step, bisa mati total, lampu senja, dan lampu utama. Nah, ini untuk matiin hidupin lampu. Jadi pada saat mati total juga udah bisa ngedim. Ngedimnya juga bisa dibikin 2-in-1. Ini ngedim hanya lampu tengahnya aja. Dan ini kalau diaktifin di tengah, tek, ini 3-tiganya hidup. Kelihatan kan? Perhatikan jari kiri saya tunjuk. Untuk klakson pakai yang umum dan banyak di pasaran. Denso waterproof, suaranya dijamin kencang banget. Oke, no, dites. Kencang banget kan? Penempatannya juga kita udah atur seaman mungkin. Dan satu lagi kekurangannya adalah PCX 160 masih sama seperti PCX lama, belum ada voltmeter. Ini Honda masih berbaik hati sama kita, toko aksesoris dan modifikator. Nanti bakalan kita pasang di sini, di area sini atau di area manapun yang terlihat dengan jelas serta asik. Lalu master rem ini masih saya pertahankan, master rem originalnya. Hanya saja karena yang tadinya hanya terbeban oleh kaliper 3 piston dan pistonnya itu kecil, sekarang 4 piston dan besar-besar. Jadi untuk pengereman agak dalam sedikit. Tapi ini kalau saya pribadi lebih seneng sih karakter ngerem seperti ini. Ini lebih smooth menurut saya. Jadi nariknya juga enak, tangan nggak pegel dan pakem banget. Jadi pada saat narik nggak magel dia. Lebih dalam sedikit tapi tetap enak. Yang kiri juga sama, jadi agak lebih dalam karena yang tadinya 1 piston jadi 2 piston. Handle rem dan jalur rem ini kita ganti ya dengan yang warna hitam. Kalau mau lihat spionnya seperti ini. Yang terakhir windshield. Windshield kita pakai aftermarket akrilik warna smoke dan plat nomor kita taruh di dalam. Nah, ini pada saat kunci kontak on posisinya dan saklar posisi mati. Jadi kalau Anda berkendara siang hari seperti ini. Dan dari jauh asli terlihat. Ini penampakan untuk kalipernya, cakramnya udah terpasang ya semua. Nah, ini masih 75% karena ban belum ganti, Kevlar belum semuanya. Terus hand grip juga saya masih pikirin nih ke depannya mau pakai apa. Kalau untuk selang ini bisa pakai merek TDR, KTC,
Hell ataupun RCB ataupun yang orinya. Tadinya saya mau konsepin orinya, cuman disaranin sama teknisi pakai gantilah, pakai yang agak bagus dikit bos katanya. Ya udah, kita ganti deh. Kira-kira seperti ini. Sementara modifikasi Honda PCX 160 milik bengkel Kedai Riders, kita nyalain hazardnya biar seru. Bagi Anda yang berminat modifikasi kelistrikan, jangan ragu untuk datang ke Kedai Riders, karena bengkel kami walaupun umurnya baru 3 tahun, tapi teknisi yang bekerja di bengkel kami sudah dijamin jam kerjanya, jam tayangnya. Nah, ini dia, ini lagi proses ngurut listrik, ngurut kabel, lagi proses service CVT dan lain sebagainya. Kita juga bikin motor untuk balap juga dan modifikasi yang lain-lain. Patokannya ada di halte busway Puribeta 1 dan Indomaret Puribeta 1. Kalau di Google Map ketik aja Kedai Riders. Ingat, rapi itu mindset bro. Thank you.